Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 2C dengan NIM 0101240154. Saya di sini guna memenuhi tugas video UAS mata kuliah Ulumul Quran. Bismillah. Pertama, materi dari Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah, kandungan, metode penafsiran, hingga kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dengan benar. Jadi di Ulumul Quran ini untuk ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, sampai ke sejarah Al-Quran, kandungan, hingga ke metode penafsirannya, agar kita membaca Al-Quran itu bisa memahami dan memahaminya kaidah-kaidah dalam Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nuzulul Quran, selanjutnya Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi enggak sekaligus berangsur-angsur, itu selama 23 tahun. Nah, kodifikasi Al-Quran merupakan proses pengumpulan dalam penulisan Al-Quran untuk menjadi satu mushaf. Itu ada pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, beda-beda dalam kodifikasinya. Ada juga pada yang terakhir zamannya Utsman bin Affan. Asbabun nuzul adalah sebab atau latar belakang ya dan turunnya suatu ayat Al-Quran. Jadi mengetahui asbabun nuzul untuk memahami maknanya itu secara lebih tepat lagi gitu, lebih baik dan lebih tepat. Dan selanjutnya ada kaidah ibroh. Ibroh merupakan pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari suatu ayat dalam ilmu tafsir. Ada kaidah-kaidah untuk mengambil ibroh. Ada al-ibroh bil umumil lafzi, ada ibroh bi al-maqasid, dan wallahualam yang lainnya belum hafal. Terus adapun munasabah, yaitu keterkaitan antar ayat dalam suatu surah atau antara satu surah dengan surah lainnya. Nah, di sini itu mempunyai tujuan agar pembaca itu memahami kesinambungan dan alur kandungan dalam Al-Quran. Contohnya misal seperti satu ayat bisa menjelaskan atau melengkapi ayat sebelumnya. Terus nasak itu adalah penghapusan atau pembatalan hukum suatu ayat Al-Quran dengan ayat lain yang turunnya setelahnya. Nasahnya itu terjadi karena perubahan situasi dan tahapan dakwah. Jenis-jenis nasah yang pertama itu ada nasah hukum dan bacaan, ada nasah bacaan saja, dan ada nasah hukum saja. Jadi ada nasah hukum dan bacaan, ada dipisah nasah hukum, bacaan, dan nasah hukum saja. Di nasah hukum saja contohnya seperti ayat tentang Al-Quran larangan meminum khamar. Nah, itu mengalami nasah yang bertahap. Terus muhkam dan mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya jelas, muhkam. Dia tidak mengandung penafsiran ganda dan menjadi dasar hukum. Contohnya seperti memerintahkan sholat, perintah sholat. Terus mutasyabih, ayat-ayat yang mengandung makna samar atau memiliki banyak kemungkinan makna. Contohnya ayat-ayat tentang sifat Allah seperti tangan Allah. Selanjutnya ada fawatih aswar itu adalah huruf-huruf
pembuka di awal surah dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, dan Kaf Ha Ya Ain Mim gitu. Nah, jumlahnya itu ada 29 surah. Ini mutasyabih ini termasuk ke mutasyabihat rahasia ya. Jadi hanya Allah yang mengetahui maknanya. Terus ada selanjutnya qiraat. Qiraat merupakan ragam cara membaca Al-Quran yang berbeda-beda dalam hal pengucapan, harokat, atau lafaz. Namun bersumber sama dari Rasulullah SAW. Mungkin perbedaannya hanya dalam bangsa Arabnya gitu ya. Ada terdapat 7-10 qiraat mutawatir yang diakui. Terus selanjutnya ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang membahas penjelasan dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami maksud dan kandungan hukumnya. Nilai moral, akidah, serta pelajaran lainnya. Tujuannya adalah menjelaskan maksud Allah dalam Al-Quran sesuai konteks bahasa gitu, kayak sebab turunnya dan keadaan masyarakatnya. Adapun jenis-jenis tafsir, ada tafsir bil matsur, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir tematik. Ada tafsir tematik yang dimana beda-beda dalam artian jenis-jenis tafsir tersebut sudah masuk ke jenis-jenis yang berbeda. Kayak seperti tadi jenis bil matsur itu merupakan kayak berdasarkan riwayat atau hadis, perkataan sahabat. Terus tafsir bir rayi itu berdasarkan ijtihad dan pemahaman logis. Jadi tafsirnya itu dengan beda-beda jenis. Jadi bukan hanya satu, tetapi ada 3 tadi, yaitu tafsir bil matsur, tafsir bir rayi, tafsir tematik gitu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf atas kesalahannya, kekurangannya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Syukran ala ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.